Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Prastio akan menjadi perwakilan dari kelompok 7 untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah Fisika Listrik Magnet, yaitu tentang induksi magnetik. Ada 4 materi yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah gaya Lorentz atau gaya magnetik. Yang kedua, gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Yang ketiga, gaya magnetik pada kawat sejajar berarus listrik. Dan yang keempat adalah gaya magnetik pada muatan bergerak. Kita menuju pembahasan materi yang pertama, yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan nama lain dari gaya magnetik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet. Kapan akan timbul bila ada interaksi dua medan magnet? Contohnya adalah kawat berarus dalam medan magnet, kawat sejajar berarus, dan muatan yang bergerak dalam medan magnet. Yang kedua, gaya magnet pada kawat berarus listrik. Besarnya gaya Lorentz sebanding dengan kuat arus I, induksi magnet B, dan panjang kawat L. Jika B membentuk sudut θ terhadap I, akan memenuhi persamaan berikut. FL sama dengan B 1 L sin θ, dengan FL sama dengan gaya Lorentz, B sama dengan induksi magnet, I sama dengan kuat arus listrik, L sama dengan panjang kawat, θ sama dengan sudut antara B dengan I. Yang ketiga, ada gaya magnetik pada kawat sejajar berarus listrik. Jika ada dua buah kawat lurus berarus listrik yang diletakkan sejajar berdekatan pada sebuah medan magnet, akan mengalami gaya Lorentz, berupa gaya tarik-menarik apabila arus listrik pada kedua kawat tersebut searah, dan gaya tolak-menolak apabila listrik pada kedua kawat tersebut berlawanan arah. Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak di antara dua kawat sejajar yang berarus listrik dan terpisah sejauh A dapat ditentukan dengan menggunakan rumus F sama dengan F2 sama dengan F sama dengan mu 0 I1 I2 kali L per 2 pi A, dengan F sama dengan gaya tarik A menarik atau tolak menolak. Mu 0 sama dengan permeabilitas vakum. I1 sama dengan kuat arus pada kawat A. I2 sama dengan kuat arus pada kawat B. L sama dengan panjang kawat penghantar. A sama dengan jarak kedua kawat. Dan yang terakhir adalah pembahasan tentang gaya magnetik pada muatan bergerak. Gaya Lorentz ternyata tidak hanya dialami oleh kawat, tapi juga muatan listrik yang bergerak. Apabila muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan V di dalam sebuah medan magnet B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dirumuskan sebagai F1 sama dengan Q kali V kali B sin A, dengan Q sama dengan muatan listrik, V sama dengan kecepatan gerak muatan, B sama dengan kuat medan magnet, A sama dengan sudut yang dibentuk oleh V dan B. Sekarang kita memasuki contoh soal. Soalnya adalah dua buah kawat lurus panjang berarus listrik I1A dan I2A. Jarak antara kedua kawat tersebut Rm. Besar induksi magnet di titik A, B, dan C seperti pada gambar di bawah adalah. Nah, jadi yang ditanya adalah berapa
besar induksi yang berada di titik A, B, dan C. Di posisi A kita gambarkan dengan BA. BA sama dengan B1A tambah B2A. BA sama dengan mu 0 kali I1 per 2 kali P kali RA tambah mu 0 kali I1 dibagi 2 kali Pi kali RA tambah R. Dan sekarang kita menuliskan besaran titik B digambarkan dengan BB. BB sama dengan B1B dikurangi B2B. BB sama dengan mu 0 kali I1 dibagi 2 kali Pi kali RB. Dikurangi mu 0 kali I2 dibagi 2 dikali Pi dikali R dikurangi RB. Dan yang terakhir adalah besaran di titik C. Kita gambarkan sebagai BC sama dengan B1C ditambah B2C. BC sama dengan mu 0 dikali I1 dibagi 2 dikali Pi dikali R tambah C ditambah mu 0 kali I2 dibagi 2 dikali Pi dikali RC. Dan ini adalah desain GUI MATLAB dari soal yang tadi. Diketahui I1 sama dengan diketahui I1 kita isi dengan angka 5, I2 dengan 6, RA dengan 6, RB dengan C 1, RC dengan 2, R dengan 2. Yang ditanya adalah besaran di titik A. Dan setelah kita hitung, hasilnya adalah sebagai berikut. Dan masih sama angkanya, kita mencari besaran di titik B. Dan setelah kita hitung, hasilnya adalah ini. Dan yang terakhir kita mencari besaran di titik C. Angkanya pun masih sama seperti besaran di titik A dan B. Dan setelah kita hitung, hasilnya adalah sebagai berikut. Kita ke slide terakhir, yaitu slide sintaks dari program yang tadi ya. Adalah programnya sebagai berikut. I1 sama dengan str2 double get handles dot edit 1, string, dan seterusnya ya, sampai dengan R. Yang membedakan adalah di sini ada edit 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan setelah itu kita menuliskan seperti ini ya. Mu sama dengan 4 kali Pi kali 10 kurangi 7. Dan ini adalah rumusnya. B1A sama dengan mu kali I1 dibagi 2 kali Pi kali RA. B2A sama dengan mu kali I2 dibagi 2 kali Pi kali R plus RA. Dan BA sama dengan B1A ditambah B2A. Dan untuk rumus yang B adalah B1B sama dengan mu kali I1 dibagi 2
kali Pi kali RB. B2B sama dengan mu kali I2 dibagi 2 kali Pi kali R dikurangi RB. Dan yang terakhir adalah BB sama dengan B1B dikurangi B2B. Dan ini adalah rumus untuk mencari besaran titik C. Ini adalah B1C sama dengan mu kali I1 dibagi 2 kali Pi kali R plus C. B2C sama dengan mu kali I2 dibagi 2 kali Pi kali RC. BC sama dengan B1C ditambah B2C. Dan ini adalah untuk rumus radio button. A sama dengan get endless dot radio button 1 value. Dan seterusnya sampai C. Yang membedakan adalah di sini ada radio button 1, 2, dan 3. Dan inilah sintak dari program tersebut. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.